Saya nggak ada privilege apa-apa. Bapak saya dulu Gojek, Mas. Ibu saya jualan donat keliling. Saya ngontrak di Bedeng. Ya semua dari nol lah. Kalau kita nggak nyerah atau kita nggak berhenti usaha, Tuhan pasti itu kasih jalan. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah. Saya di Jagat ini sebagai owner, dan untuk alamat bengkel kami hanya di Jalan Ontrokosumo nomor 15A, Tamanan Grojogan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Dulu saya serabutan, Mas, jadi bantuin bapak saya, terus ibu saya jualan sayur, saya jualan pisang goreng, saya bantuin bapak saya ngelukis juga, jadi macam-macam. Jadi saya begitu lulus sekolah langsung kerja ini. Kalau awal kepikiran sih nggak ada kepikiran, Mas, ya. Jadi langsung aja, waktu itu kita buat salah satu sampel prototipe untuk diri sendiri, sebenarnya untuk keluarga saya sendiri. Itu pun dengan modal yang sangat terbatas awalnya. Akhirnya ada beberapa orang yang ingin pesan. Nah, dari situ saya mulai berpikiran untuk ini kita coba produksi secara massal. Jadi ini memang murni mungkin kalau saya sudah tahu ini prospek dari awal, mungkin saya sengaja ini buat seperti ini ya. Karena nggak ada niatan sekalipun untuk usaha ini awalnya. Ternyata setelah jalan beberapa waktu, ternyata ini membuat mimpi anak-anak yang mungkin saya kira hanya melihat dinosaurus ini lewati film atau lewat buku atau mungkin hanya lewat figur yang kecil, kita coba wujudkan lewat animatronik yang besar ini. Nah, ini salah satu bentuk edukasinya di sini, Mas. Kalau setelah 5 tahun berjalan ini, saya optimis ini besar karena memang saat kita dulu mulai pertama itu belum banyak, bisa dibilang mungkin bisa dihitung jari. Nah, kita di sini sebagai alternatif pilihan untuk produk lokal. Dan dari segi perawatan juga gampang, dari segi harga lebih terjangkau. Dan saya yakin ini pengembangannya sangat luas, Mas. Mungkin bisa untuk museum, bisa untuk properti film, bisa untuk menghadirkan hewan-hewan yang udah punah kita hadirkan kembali jadi satu kawasan kebun binatang segala macam. Jadi ini sangat panjang prospeknya dan bisa digunakan di berbagai tempat lah, nggak hanya di wisata aja. Saya sama ayah saya sih belajarnya, Mas, bareng itu. Jadi kita memang murni lewat internet, lewat try and error. Jadi kita coba gagal sampai kita menemukan satu resep yang kita coba sampai sekarang dan alhamdulillah berjalan. Jadi memang kalau untuk awalnya itu prosesnya cukup lumayan panjang. Kita belajar dari internet, dari film, kita lihat dari YouTube, kita coba pelajari dan sebagian juga kita memang modifikasi sendiri. Jadi tanpa ada belajar dari mana-mana. Memang kita murni, kita satukan beberapa ilmu referensi, kita satukan jadi seperti ini. Jarang banget kita buat, hampir nggak pernah kita buat produk sekali berhasil. Untuk sampelnya ya, pasti ada yang namanya kegagalan, ada yang namanya salah ukuran, salah gerakan, itu udah biasa. Jadi setiap produk baru kita pasti ada yang namanya harus kita ganti, harus kita tukar lagi alatnya segala macam, pasti pernah. Kita membuat itu dengan alat yang terbatas, dengan tempat yang terbatas, dengan dana yang terbatas, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan juga, kita buat satu prototipe yang jadi. Nah, waktu itu apresiasi dari warga sekitar, dari masyarakat, dari orang-orang dekat kita ini mendukung. Lalu ada temennya bapak saya yang kebetulan kerja di salah satu stasiun televisi yang meliput. Itu menarik, akhirnya diambil di pusat, ditayangkan di pusat. Nah, dari situlah mulai viral. Banyak media online, berita online, terus ada beberapa TV yang meliput. Nah, itu kan dari situ mulai dikenal. Dari situ mulai orang tahu, akhirnya beberapa tempat wisata mau pesan. Jadi dari mula temannya ayah saya untuk meliput itu. Kalau target market kita memang sekarang dunia wisata ya. Jadi pertama dunia wisata, terus
kedua kita mau menyasar ke edupark, taman edukasi yang khususnya lokal dulu, kita luaskan di Indonesia dulu, baru kalau mungkin nanti ada kesempatan kita pengennya ekspor kalau kita udah siap secara kualitas sama kuantitas ya. Kentangnya dari harga 5 juta sampai harga 100 jutaan ada. Itu pun yang mahal karena memang dari segi ukuran, dari segi permintaan gerakannya, jadi di luar yang kita tuangkan di katalog mereka minta lagi tambahan itu berbeda, jadi harganya sampai 100 jutaan. Tapi kalau harga standar sekitar 30 juta, 40 juta, sampai 50 jutaan. Modal awalnya ini Mas, kita kalau secara pastinya kita nggak ngitung ya, cuman kalau dulu itu kurang lebih sekitar hampir 20 juta karena memang kita masih dari nol, jadi kita belum tahu apa-apa. Jadi begitu kita beli alat ternyata gagal, beli alat gagal sampai kita menemukan yang bisa kita pakai. Kalau sekarang kita ada divisi litbang, jadi setiap hasil dari penjualan kita sisihkan sekian persen untuk membuat kita inovasi baru. Jadi misalkan nanti gagal itu udah ada anggarannya. Omset bulanan ya, saat ini mungkin di range 150 sampai 200 juta per bulan. Tergantung orderan Mas ya? Tergantung orderan, kalau semakin banyak ya kita flat aja. Kelebihan atau keunikan produk kita ya memang kita bisa bergerak, itu aja. Bergerak, terus kita mencoba untuk realis, tidak seperti patung, tidak seperti boneka. Terus juga kita mencoba menghadirkan orang-orang yang nggak kepikiran kita buat seperti nyata. Kalau jenis dinosaurus kita mulai dari yang familiar dulu Mas. Jadi memang kita menuruti anak-anak yang notabene kan paling kenal dengan T-Rex. Terus dengan leher panjang, Brachiosaurus, kita punya Triceratops, kita ada Stegosaurus, Velociraptor, ada banyak Mas. Cuman rata-rata memang yang anak-anak tahu. Kita mulai dari situ dulu. Pembuatan dari awal sampai akhir untuk yang standar itu sekitar 10 hari sampai 2 minggu prosesnya. Tapi kalau yang spek khusus yang memerlukan gerakannya, permintaannya agak lumayan banyak, bisa sampai 1 bulan. Sekitar 1 bulan itu jadi 3 sampai 4 unit. Dari umum aja, pertama kita pembuatan rangka utama dulu, yang sasis utamanya. Dia penumpang motor dinamonya. Kita buat rangka, jadi sesuai dengan bentuk hewan yang mau kita buat. Lalu kita masukkan mekanisme gerakan penggeraknya. Kita buat mekanisme gerakan pembuatnya, lalu saat itu baru kita proses pengabelan. Kita pasang kabel-kabel untuk menggerakkan motor dinamonya untuk outputnya keluar. Lalu setelah kabel selesai, kita proses testing kurang lebih sekitar 1-2 hari dalam bentuk rangka atau mekanisme. Setelah udah siap, baru kita bungkus menggunakan kulit, menggunakan busa, evaspon, terus sambil campuran silikon segala macam sampai selesai. Kita coba lagi, baru kita finishing warna. Baru nanti pembuatan namanya control box untuk menggerakkan semua gerakan yang ada di dalamnya tadi. Jadi untuk di dalam itu ada output keluar kabel, kita sambungkan ke control box tadi. Yang paling perlu diperhatikan itu di tahap rangka sama mekanisme gerakannya, karena itu menyangkut ini Mas, menyangkut keawetan produk. Jadi kalau mekanisme gerakan ataupun rangkanya itu nggak sesuai ataupun nggak benar atau nggak pas, itu kemudian hari akan menjadi problem baru karena mereka pasti nggak bakal awet. Karena kerja dinamonya yang seharusnya ringan menjadi berat, itu panas lari ke kabel ke bawah kontrol segala macam. Jadi memang paling utama itu di bagian mekanisme gerakan. Setelah itu aman, baru dibentuk. Kita buat semirip mungkin teksturnya, serealis mungkin bentuknya. Kalau untuk outdoor bisa 5-6 tahun ya, tergantung perawatannya. Itu kalau perawatannya bagus bisa lebih dari itu. Cuman biasanya kita sarankan untuk penggunaan itu ada perawatan khusus setiap 1 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali untuk kita repaint kulitnya. Jadi warnanya seperti baru lagi. Terus untuk masalah gerakan juga kita ada sarankan ke pembeli untuk setiap hari itu jika pemakaian dari pagi sampai sore itu dari
jam 11 sampai jam 1 siang dimatikan dulu untuk istirahat, biar nggak panas banget dinamonya. Kalau timnya, satu tim bungkus itu ya untuk kulit, itu sekitar 7 orang. Terus tim mekanisme rangka itu sekitar satu tim 2 orang. Tim elektro 2 orang. Udah, total sekitar 11 orang. Penggeraknya motor dinamo, DC, tapi powernya atau sumber energinya dari baterai. Pakai baterai kering kita. Suka dukanya banyak mas. Saya fokus ke suka dulu. Sukanya saya sekarang jadi punya banyak teman, tim yang membantu jagat sendiri bergerak di bidang ini. Kita punya saudara, kita punya keluarga baru. Saya juga kenal dengan orang-orang baru, dengan buyer-buyer yang yang awalnya nggak nyangka bisa kenal dengan mereka, karena kita kenal dengan pengusaha-pengusaha wisata. Terus saya juga mempunyai kesempatan untuk membuka lapangan kerja untuk teman-teman semua di sini. Yang saya harusnya dulu tinggalnya, mohon maaf, di kontrakan, sekarang saya juga mungkin lebih baik. Sekarang rezeki saya tuh nggak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk lingkungan kerja yang nyaman, ini saya sudah senang. Tapi ya harapan saya ke depannya, ini usaha bisa membuat berkah buat kami, keluarga kami, buat teman-teman yang ada di sini, buat orang-orang sekitar. Kalau dukanya mungkin saya habiskan dulu aja mas. Kalau sekarang saya nikmati sukanya sih. Jadi kalau ada teman-teman semua yang ingin memulai usaha atau udah mulai usaha, yakin dulu aja bahwa apa yang udah kita lakukan ini pasti ada hasilnya. Tapi entah kapan ini nggak tahu, tapi pasti ada hasilnya. Yang penting konsisten. Konsisten, kita usaha ini yakin apapun yang kita lakukan bakal menjadikan sebuah hasil yang baik. Nggak masalah, jatuh nggak masalah. Semua saya juga dari orang susah, saya nggak ada privilege apa-apa. Bapak saya dulu Gojek mas, ibu saya jualan donat keliling, saya ngontrak di Bedeng. Ya semua dari nol lah. Yang saya percaya bahwa ini semua pasti punya hasil. Kalau kita nggak nyerah atau kita nggak berhenti usaha, Tuhan pasti itu ngasih jalan. Entah kapan pasti ngasih. Itu yang saya bilang. Coba jangan takut untuk berkarya, teman-teman semua itu. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.